Sampurasun. Perkenalkan, saya Amanda Mianu Sitangga, mahasiswa PPG Angkatan 4 LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan nomor ujian 2021 809382 dan dengan nomor induk mahasiswa 2100 1039 210 97154 dan dengan nomor UKG 2015 0385 7527. Kali ini saya akan menayangkan video pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dengan materi energi dan tarik listrik. Video ini saya ambil di SMP Santa Angela pada tanggal 6 Desember 2021. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Sehat ya. Siapa? Sebas? Christopher Sebas, gimana kabarmu? Baik-baik saja? Baik, Pak. Baik ya. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Samantha, gimana? Baik-baik aja. Baik-baik saja. Terima kasih ya. Jadi tetap harus sehat begitu ya. Baik, sebelum kita mulai kita doa singkat lagi. Taira, I miss your voice. Doa singkat saja. Silakan Taira. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajarannya. Berkatilah agar kami dapat menjalani semua kegiatannya dengan baik, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dan kami dapat memahami materi yang baru yang akan diterima pada hari ini. Dengan nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima kasih Taira. Baik, oke, sudah bergabung semua ya. Dari list ini sudah ada 25 tambah Pak Aman, berarti 24, izin 2 orang. Oh ya, sudah pas. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan materi yang baru. Apa itu tentang energi dan tarif listrik. Nah, tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Aime? Ingat Aime? Rangkaian listrik. Oke, baik. Rangkaian listrik itu kemarin ada 2. Floren, masih ingat Floren? Rangkaian seri paralel. Yes, good. Rangkaian seri dan paralel. Baik. Nah, sekarang Dapi. Coba nak perbedaan rangkaian seri dan paralel satu aja. Kalau yang seri membutuhkan kabel lebih dikit, kalau paralel lebih banyak. Oke, good. Coba satu lagi deh. Seren Clementine Gani. Perbedaan yang lain? Kalau yang seri baterainya kayak energinya terbagi-bagi gitu. Kalau yang paralel enggak, jadi yang paralel lebih lampunya lebih terangnya lebih sama. Kalau yang seri yang satu lebih terang, satu lebih redup. Oke, baik, terima kasih.
Sharon. Baik. Nah, sekarang kita akan memulai dengan materi yaitu tentang daya dan tarif listrik. Mari kita mulai. Nah, coba let's see this pics. Coba lihat gambar ini. Nah, kalau kamu ditanya, ini saya coba cek kemampuan awalnya. Apa perbedaan lampu 4W dengan lampu 8W? Anza, kira-kira adakah? Ya, Pak. Ya, apa coba kira-kira, Nak? 4W dengan 8W. Mungkin kalau yang 4W karena dia lebih kecil dayanya, jadi dia lebih nggak terang dan lebih nggak mengkonsumsi daya. Kalau yang 8 watt mungkin dia lebih kuat karena dia juga ngambil daya yang lebih besar daripada yang 4 watt. Oke, very good. Good answer. Baik, nah kalau begitu setelah kita tahu kata Anja tadi bahwa 4W itu lebih redup daripada yang 8W. Kira-kira manfaatnya apa setelah kita tahu perbedaan terang dan redupnya lampu itu? Selin, kira-kira manfaatnya apa? Tahu nih, lampu 1 terangnya sekian, lampu 2 terangnya sekian. Kira-kira Selin manfaatnya berarti apa? Mungkin jadi lebih tahu kelebihan dan kekurangannya masing-masing, terus kita jadi bisa lebih tahu mana yang lebih bagus buat dipakai gitu buat nanti. Oke. Clairin, coba Clairin. Manfaatnya buat kamu gitu. Sudah tahu ini lampu 1 terangnya sekian, lampu 2 terangnya sekian. Nah, manfaatnya buat kamu apa kira-kira? Bisa tahu yang kita butuhkan yang mana, terus bisa ngitung kali harganya. Good. Betul. Jadi ketika kamu tahu terangnya sekian, yang kamu butuhkan yang mana gitu loh. Jangan sampai gini loh anak-anak. Ruangannya cuma kecil gitu ya. Terus kamu kasih lampunya wattnya besar sekali gitu. Nah, itu tidak berarti tidak bisa tahu manfaatnya si lampu itu apa. Jadi nanti ketika tahu kamu begitu, kamu tahu nih pilih lampu, oh kayaknya di ruangan saya cukup segini deh, kalau segini terlalu terang. Nah, that's good, thank you Clairin. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, nanti setelah menyelesaikan soal kalian bisa menghitung energi listrik beberapa komponen alat elektronik dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah melakukan LKPD atau menyelesaikan LKPD, kalian bisa menganalisis biaya listrik rumah masing-masing dengan tepat. Terus yang ketiga, setelah menyelesaikan LKPD, kalian dapat mempresentasikan biaya listrik rumah masing-masing dengan tepat. Nah, sama seperti minggu lalu, penilaiannya sama, yaitu aspek sikap, aspek keterampilan, dan aspek pengetahuan. Keterampilannya kamu cara menyelesaikan LKPD, cara mempresentasikan, untuk pengetahuan nanti 2 soal. Jadi nanti para leader jangan lupa untuk merecord ya, meetingnya ya, atau diskusinya. Kemudian yang paling penting adalah komunikasi, kolaborasi, kreatif dan critical thinkingnya. Nanti Bapak lihat ya. Nah, baik, mari kita mulai. Perhatikan artikel berikut, coba dibaca 1 menit. Coba Hagai, 1 pertanyaan saja nak. Bagaimana cara yang efektif untuk menghemat listrik, Pak? Oke, bagaimana cara yang efektif untuk menghemat listrik? Oke, baik. Kirana? Ya, Pak. Nah, coba Neng. Hal apa yang membantu kita untuk menjalankan aktivitas dengan lancar? Oke, baik. Terima kasih. Lanjut, Filia. Skolastika Filia, coba. Apa yang membuat tangkihan listrik jadi membengkak? Oke, baik. Jadi anak-anak ini adalah masalah yang sering terjadi ya. Dan kadang-kadang kan orang tua kita rewel gitu ya. Karena bayaran listriknya mahal. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Nanti kita identifikasi bagaimana sih cara menghitung tagihan listrik itu. Bagaimana mengidentifikasinya sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan baik.
Nah, masalah ini bisa muncul karena pemborosan yang pertama. Bisa juga karena memang ada kesalahan baik dari petugas PLN ataupun dari alatnya yang ada, meteran yang ada di rumah kita. Nah, nanti yang kita lakukan. Nah, nanti anak-anak seperti biasa kalian akan bekerja di dalam kelompok. Bapak sudah mengupload gitu LKPD-nya di General Files. Kalian nanti kemudian bekerja dalam kelompok sebanyak 5-6 orang dan kalian menyelesaikan LKPD sesuai petunjuk dalamnya. Ingat, bukan tujuannya untuk menyelesaikan cepat-cepatnya, tetapi bagaimana kalian memiliki kemampuan collaborations, communications, creativity, and critical thinking. Nah, nanti jangan lupa untuk para leader untuk merekodnya. Nah, di General File Bapak sudah uploadkan LKPD 7, yaitu lembar kerja peserta didik energi dan tarif listrik. Sudah adakah semua? Ini sudah ada? Ada, Pak. Baik. Nah, nanti kalian bekerja dalam kelompok. Bapak akan masuk ke kelompok-kelompok untuk memantau jalannya diskusi. Dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan call atau chat Pak Aman. Baik, kalau begitu Bapak break out. Selamat bekerja anak-anakku. Semoga komunikasi semakin baik. Terima kasih. Yang digunakan. Jadi kalau misalnya dari persamaannya itu dari listrik sama dengan daya kali waktu pemakaian. Itu dihitung satu-satu? Iya, kayaknya. Iya. Atau data satu per satu terus ditambahin semua mungkin. Pak? Di bawahnya kan itu ada itunya. Ya, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Gimana? Dari data soal nomor 1 kan untuk jumlah energi listrik itu jadi semuanya ditambahin dari 5 alat itu. Iya toh. Oke Pak, terima kasih. Ya, kita sambil dipikirkan gitu kan. Benar kan, pasti dihitung dulu. Caranya itu kan nomor 2 itu caranya udah ada tuh. Ya kan, berarti kalau Ya, itu kan Pak. hanya satu lampu. Berarti kamu lakukan untuk mesin cuci, untuk kulkas, atau rice cooker gitu ya. 690. Dah. Ya udah beres. Sekarang berikutnya nomor 4. Setelah menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3, cobalah membaca kembali orientasi masalah yang sebelumnya disampaikan. Bagaimana kita dapat mengidentifikasi biaya listrik bulanan rumah kita? Bagaimana kita dapat mengidentifikasi biaya listrik bulanan rumah kita? Biaya listrik bulanan rumah kita caranya tiap-tiap itu ternyata yang sering kita remehkan. Tar. Jadi ini kita tuh harus harus mengidentifikasi biaya listrik bulanan rumah kita. Bagaimana kita dapat, ya kalian gimana? Ya sebenarnya kan tinggal misalnya dihitung peralatan gitu. Kan tinggal cari berapa watt makainya, terus dikali berapa lama makainya, terus tinggal dikali sama harganya tuh. Iya, berarti kita misalnya tiap peralatan elektronik gitu terus kita kali. Bisa aja tiap pemakaian elektronik. Dan rumusnya energi listrik sama dengan daya dikali waktu pemakaian. Kita coba nih yang lampu dulu ya. Daya dari lampunya itu yang aku pakai 10 watt. 10 dikali waktu pemakaian. Lampunya sekitar 16 jam. Dikali 16.
berarti sama dengan 160 watt. Atau di kilowatt berarti dibagi 1000. Oke, coba ini kita baca dulu ya. Bentar, aku share screen. Oke. Tulisannya kekecilan atau kalian mau baca sendiri? Selamat datang di main room, anak-anak. Baik. Sambil menunggu yang lain. Oke, dari kelompoknya Clairin dulu deh. Silakan Clairin. Selamat pagi Pak Aman dan teman-teman, ini hasil dari kerja kelompok. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ini berikut data kami ambil. Ini lampu kamar dengan daya 13 watt dan jumlahnya 1, dan perkiraan waktu pemakaian sekitar 14 jam per hari. Kemudian mesin cuci dengan daya 200 watt, jumlahnya 1, dan hanya digunakan sekitar 2-4 jam seminggu. Kemudian kulkas dengan daya 75 watt dan jumlahnya 2, dan perkiraan waktu pemakaian per hari, ini kok 2, salah, maaf Pak, 1. Maksudnya 1, waktu perkiraan waktu pemakaian per hari sekitar 24 jam sehari. Kemudian rice cooker dengan dayanya 400 watt dan jumlahnya 1, perkiraan waktu pemakaiannya 30 menit sehari, dan TV dengan daya 74 watt, jumlah 1, dan perkiraan waktu pemakaian 2 jam sehari. Kemudian kita menghitung jumlah energi listrik dari masing-masing lampu tersebut, mulai dari lampu kamar, ini energi listrik per harinya digunakan 92 watt jam, kemudian untuk 1 bulan digunakan 5.460 watt jam atau 5,46 kWh. Kemudian untuk mesin cuci kita melakukan hal yang sama, namun bedanya karena ini kita menggunakan mesin cuci hanya 2-4 jam seminggu, kita mencari waktu rata-rata pemakaiannya sekitar 3 jam seminggu dan pemakaian sebulan 12 jam. Sehingga energi listrik 1 bulan sama dengan 2.400 watt jam atau 2,4 kWh. Dan untuk kulkas kita menghitung lagi energi listrik yang digunakan per harinya, yaitu 1.800 watt jam sama dengan 1,8 kWh, dan energi listrik bulannya tinggal dikali 30 dan kita mendapat hasil 54 kWh. Dan rice cooker kita menghitung energi listrik per harinya digunakan sekitar 200 watt sama dengan 0,2 kWh, dan untuk 1 bulan tinggal dikali 30 dan didapat 6 kWh. TV, energi listrik yang digunakan per hari sekitar 48 watt jam, dan energi listrik 1 bulan 4.440 watt jam atau sama dengan 4,4 kWh. Kemudian dari ini semua kita hitung total pemakaian listrik dalam sebulan. 2,2 kWh. Kemudian dari jawaban ini bisa kita gunakan untuk menghitung tarif listrik per bulannya, yaitu total pemakaian dikali harga, yaitu 2,2 kWh dikali dengan harganya Rp1.450, dan kita mendapatkan hasil Rp104.690. Setelah menjawab pertanyaan nomor 1 sama 3, kita mengetahui cara mengidentifikasi biaya listrik bulanan rumah kita, dan juga dari membaca artikel ini kita menemukan caranya, yaitu dengan cara mengidentifikasi biaya listrik bulanan rumah kita adalah dengan melihat meteran yang terdapat di rumah kita. Lihat pengeluaran, kalikan dengan 24 untuk mencari berapa energi untuk mencari penggunaan sama 1 bulan, kalikan energi yang digunakan 1 hari dengan 30. Setelah itu kalikan energi yang kita gunakan dalam 1 bulan itu dengan tarif listrik yang sudah ditetapkan. Kemudian kita baru sampai nomor 5, namun belum menyelesaikan proses diskusinya. Dari sementara jawaban kita adalah menggunakan alat elektronik sepenuhnya. Misalnya ketika lampu tidak digunakan, maka harus ingat untuk dimatikan. Sekarang juga di rumah kita terdapat air conditioner, tapi kita sering memiliki kebiasaan buruk untuk menggunakannya
menyalakannya tuh seharian, padahal kan hari itu juga nggak panas, jadi kita ya lihatlah pemakaiannya sesuai dengan waktunya. Kalau panas saja nggak usah seharian dinyalain. Udah gitu Pak, baru sampai situ. Baik, terima kasih Clarin dan teman-teman. Hebat. Tepuk tangan buat kelompok Clarin. Luar biasa. Lanjut, kelompoknya siapa yang sudah merasa beres? Kelompoknya Selin sudah beres, Selin? Udah Pak, tinggal benerin dikit. Ya, silakan. Oke, tadi pertama untuk mencari iniannya, energi listrik lampu sama dengan daya dikali waktu pemakaian itu 10 watt dikali 16 jam, hasilnya 160 watt dikali dengan 34 lampu. Lalu energi mesin cucinya itu 850 dikali 2 jam pemakaian dengan 1700 watt dan cuman hanya ada satu mesin cuci. Lalu energi listrik kulkas 115 dikali 24 sama dengan 2760 watt dikali 2 kulkas, berarti sama dengan 5520 watt. Lalu yang keempat 45 watt dikali 3 jam pemakaian sama dengan 135 watt dikali 2 rice cooker sama dengan 270 watt. Lalu yang kelima setrikanya 300 watt dikali 1 jam sama dengan 300 watt dan hanya satu setrika di rumah. Lalu setelah itu menghitung jumlahnya dengan cara jumlah energi listrik total dalam sehari itu ada 13.230 watt sama dengan 13,230 kWh. Ini dikali dengan tarif, berarti perharinya itu sekitar 19.183 rupiah. Lalu ini dikali dengan 30 hari. Ini tadi masih belum benar Pak, harusnya 575.505 rupiah. Lalu setelah menjawab pertanyaan nomor 1-3, kita menemukan bahwa cara kita mengidentifikasi biaya listrik bulanan adalah dengan pertama mendata alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Lalu kita bisa mencari tahu berapa daya yang digunakan setiap alat elektronik yang kita pakai di rumah kita dan berapa jam pemakaiannya. Setelah itu, setelah mendapat data, kita bisa menghitung energi listrik yang kita gunakan di setiap alat elektronik di rumah kita, dan jumlah dari energi itu kita kalikan dengan biaya tarif listrik. Setelah kita mendapat tarif listrik harian, kita tinggal kali dengan 30 hari untuk mendapatkan tarif dalam 1 bulan. Berdasarkan artikel, kita juga bisa melihat meteran listrik yang ada di rumah kita. Angka yang keluar menunjukkan pemakaian listrik dalam 24 jam. Lalu angka tersebut kita kalikan dengan 30 dan cocokkanlah hasilnya dengan PLN. Bagi pelanggan yang mengalami kenaikan, kalian juga bisa mencicil biayanya di PLN. Lalu ini tadi kita diskusi dan belum selesai, baru dapat 2, yaitu yang pertama menghemat penggunaan listrik. Pertama, menghemat penggunaan listrik dengan tidak menggunakan alat elektronik dengan berlebihan, dan yang kedua mencari alat elektronik yang lebih efisien di rumah kita seperti lampu mana yang lebih cocok di rumah kita. Sudah? Sudah Pak. Oke, terima kasih kelompok Selin, luar biasa. Baik, untuk kelompok Taira, coba yang kesimpulan saja Taira. Nomor 4, nomor 5, silakan. Dari hasil diskusi kelompok kami, cara mengidentifikasi biaya listrik bulanan rumah bisa dengan menggunakan token atau meteran listrik yang ada di rumah kita. Meteran ini akan menunjukkan besar biaya penggunaan listrik kita selama penggunaan listrik kita. Bisa misalnya dengan menghitung 1 hari 1 malam atau penggunaan kita dalam 24 jam. Terus kemudian untuk mengetahui pemakaian per bulan, tinggal kalikan biaya pemakaian 24 jam tadi dengan 30 hari. Kemudian untuk memastikan biaya ini bisa dengan menyocokkannya dengan PLN. Tindakan yang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik itu bisa menyalakan lampu seperlunya, kemudian mematikan alat elektronik yang sudah tidak lagi digunakan, terus bisa juga menggunakan lampu LED.
Bisa juga mengatur pemakaian alat elektronik yang membutuhkan daya listrik yang cukup besar, misalnya dengan mengeset timer dan lain-lain. Oke, terima kasih Taira, hebat. Tangan buat kelompok Taira. Lanjut kelompok Filia, silakan. Berdasarkan diskusi kelompok, kami nomor 4, salah satu cara mengidentifikasi biaya listrik bulanan kita yaitu dengan melihat meteran yang ada di rumah kita. Meteran listrik itu ada di rumah, jadi kita bisa melihatnya kapan saja. Berdasarkan percobaan menghitung dari nomor 1 sampai nomor 3, kita juga bisa mengidentifikasi biaya listrik dengan cara mendata pemakaian jumlah alat elektronik dan jumlah wattnya. Lalu menghitung pemakaian total listrik di rumah kita, lalu dikalikan dengan 30 hari dan dikalikan dengan harga listrik yang sudah ditentukan. Terus nomor 5, tindakan nyata yang bisa kami lakukan sebagai siswa. Kita bisa menghemat penggunaan alat elektronik, menggunakannya seperlunya saja. Jika sudah tidak dipakai, tidak perlu dinyalakan. Misalnya, kita tidak perlu menyalakan lampu di siang hari karena sudah terang. Baru sampai situ, Pak. Baik, ya Papa, terima kasih. Tangan buat kelompok Filia. Terakhir, kelompoknya Vela, silakan. Nomor 4, nomor 5 saja ini. Yuk. Pak, saya izin off cam ya, soalnya saya pakai data takutnya nge-lag. Oke. Berdasarkan diskusi kami, jadi nomor 4, kita bisa mengidentifikasi biaya listrik bulanan kita dengan cara menghitung meteran listrik rumah kita sendiri. Kita bisa menghitung waktu pemakaian dan daya dalam 1 hari, lalu kita kalikan jumlah alat elektroniknya dan waktu pemakaiannya. Kemudian kita akan mendapatkan hasil pemakaian kita selama 24 jam. Setelah itu kita bisa kalikan dengan 30 untuk menemukan pemakaian listrik kita selama 1 bulan. Kemudian kita kalikan dengan tarif listrik yang ditentukan dari PLN untuk menemukan biaya yang harus kita bayar dalam 1 bulan itu. Kita bisa sebagai seorang siswa, kita bisa melakukan tindakan nyata seperti mematikan alat elektronik yang sudah digunakan, memilih barang yang berwatt kecil yang disesuaikan dengan keperluan kita, menyarankan orang tua untuk mengganti lampu biasa menjadi lampu LED, mencabut charger dari stop kontak jika daya alat elektronik sudah penuh untuk menghemat biaya listrik kita, penggunaan listrik. Udah, Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Marvela. Good, terima kasih. Udah semua ya. Terima kasih anak-anakku, luar biasa. Dari kesimpulan tadi itu sudah saya sampaikan. Baik, Bapak kuatkan sedikit ya anak-anak ya. Terlihat, Clary? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Baik, anak-anak, yang tadi kalian simpulkan itu sudah betul ya. Sudah betul semua. Dan saya harap semuanya sudah paham, semua anggota. Nah, dari tadi yang kalian lakukan adalah pertama, bahwa energi itu dilambangkan dengan W. Atau dari bahasa Inggris itu work gitu ya. Kemudian satuannya joule. Kalau tadi itu kilowatt hour karena dihubungkan dengan perhitungan. Kemudian W itu sama dengan daya dikali waktu. P itu daya, T itu adalah waktu. Nah, kemudian cara menghitung biaya listrik yang sudah kalian lakukan tadi, daya alat dikali jumlah alat, kemudian dikali lama pemakaian, kemudian dikali tarif listrik. Nah, kemudian tadi bagaimana cara mengidentifikasi? Tadi kalian sudah sebutkan juga ada 2 cara tadi. Yang pertama tadi yang dikatakan Selin itu bahwa didata dulu deh alat-alat elektroniknya, dilihat dayanya, dilihat waktu pemakaiannya, kemudian dikalikan dengan tarif listrik yang ditetapkan PLN. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi dari artikel yang berbeda itu bahwa bisa dicek dengan menggunakan meteran yang ada di rumah. Dicek misalkan hari ini 2000 kilowatt. Nah, besok berapa? Nah, itulah pemakaian selama 24 jam. Nah, tinggal dikalikan tarifnya dikalikan 30. Baik, sebagai bentuk evaluasi saya kasih 2 soal seperti minggu-minggu sebelumnya. 2 soal, silahkan langsung ya, waktunya cukuplah 5 menit maksimal ya, maksimal 5 menit. Silahkan, jangan ragu dan jangan bimbang untuk mensubmit. Ini hanya untuk mengetahui pemahaman kamu sejauh mana.
9, 1 menit lagi. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Sekarang kita refleksi dulu deh. Bagaimana perasaannya, bagaimana tingkat pemahamannya. Nah, nanti kalau yang refleksi, tolong kameranya dinyalakan ya, biar kelihatan yang bicara siapa. Baik, kita mulai dari Selin, silakan Selin. Kelompok saya tadi udah lebih aktif dari kemarin-kemarin, jadi lebih paham juga, terus komunikasinya lebih bagus, lebih ada kerja sama tim, Pak. Baik, terima kasih. Sekarang yang kedua dari Aime. Ditekukan kameranya nih, kelihatan hanya matanya aja. Nah, ya, silakan. Jadi kayak seperti kata Selin tadi kan akan aku sekelompok sama Selin, jadi kelompok aku lebih aktif lagi dibanding kemarin. Dan gitu hari ini juga aku bisa dapat lebih banyak lebih tahu tentang listrik, dan gitu kayak biayanya yang diperluin berapa sih, gimana cara ngitungnya juga gitu, lebih paham lagi. Oke, baik, terima kasih Aime. Satu deh, laki-laki deh, supaya ini. Anja, silakan Anja. Ya, saya merasa setiap hari semakin semakin lebih harmonis lah kerja samanya. Kalau mungkin dari pertama kali kan masih kaku, tapi lama-kelamaan jadinya udah kebiasaan, jadi lebih banyak yang ngomong Pak sekarang. Kalau pemahamanmu sendiri gimana? Ya dengan adanya LKPD, terus Bapak kayak ngasih contoh-contoh di awal, jadi lebih ngerti sih Pak. Oke, baik, terima kasih Anja. Baik, teman-teman, anak-anakku yang terkasih, terima kasih ya kerjasamanya dari refleksi yang kalian lakukan barusan. Nah, inilah yang Bapak harapkan gitu, kalian berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Nah, untuk minggu depan kita akan lanjutkan lebih detail tentang materi yang sama, yaitu masih sama dengan materi yaitu tarif energi dan tarif listrik. Masih sama. Kenapa? Karena tadi itu kan hanya 5 alat ya, Taira ya? Iya. Iya, jadi belum tahu yang sebenarnya itu berapa gitu. Prediksinya tadi itu masih jauh. 5 saja tadi sudah hampir 500. Nah, bayangkan nanti kalau kita hitung bersama-sama, ternyata segitu. Nah, harapannya dengan belajar begini, yang nomor 5 tadi, ada tindakan nyata dari kalian bagaimana cara menghemat listrik itu ya. Jadi itu yang paling penting dari pelajaran ini, tindakan nyata, action gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan tadi kalian lakukan di rumah. Luar biasa kerjasamanya, Bapak senang. Minggu depan kita ketemu kembali, tetap sehat begitu ya. Jangan lupa, yang penting tetap bahagia. Oke, sampai ketemu minggu depan.